Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks. Tentunya masih bersama saya Mutia Parawangsa di sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu tema menarik tentang fenomena sandwich generation. Kelompok yang berada di persimpangan antara tanggung jawab harus merawat atau menafkahi orang tuanya, tetapi juga harus membiayai anak istri atau adik-adiknya. Dan pada hari ini tentunya aku senang banget karena kita akan mendapatkan insight dan pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih dalam lagi soal bagaimana sih perspektif generasi sandwich itu di dalam psikologi. Nah, untuk itu siap-siap ya Sobat Muda Mendunia untuk buka pikiran dan get ready buat belajar bareng, karena kita pada kesempatan hari ini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, seorang dosen di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang tentunya juga pakar psikologi. Sudah ada Ibu Novia Fetri Alizia di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Hari ini nggak ada kelas berarti Bu? Kosong, Sabtu saya memang tidak ada jadwal kelas. Alhamdulillah. Nah, baik Bu, ngomongin soal sandwich generation ya Bu. Di bayangan kita kalau sandwich itu berarti ada roti isi, di dalamnya ada keju, ada potongan daging, ada sayur, telur, dan lain-lain. Nah, tapi ini analogi untuk menggambarkan, mendefinisikan kondisi milenial yang harus menafkahi orang yang ada di atasnya dan orang yang ada di bawahnya. Dan dia berada di tengah-tengah, di atasnya ada orang tuanya yang mungkin sudah renta, sudah menua, dan tidak bisa lagi untuk menanggung dirinya sendiri. Terus di bawahnya ada anak istrinya atau adik-adiknya. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Bu awalnya, kenapa sih kok bisa ada istilah generasi sandwich itu? Oke, baik Mbak Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita lihat ya generasi sandwich, saya wow gitu ya, ada istilah ya generasi sandwich ya. Kenapa nggak digeprek aja sekalian gitu ya? Oh iya. Generasi geprek gitu ya. Geprek generasi ya. Bikin nama baru, geprek generasi ya. Kalau dibaca-baca ya literatur, ternyata sandwich itu udah lama Mbak Mutia. Jadi sudah dikenalkan pertama kali di Amerika sepertinya ya, sama siapa namanya tuh Dorothy Miller ya. 81 itu saya belum lahir ya, dan ternyata istilah sandwich generation itu sudah populer begitu di Amerika begitu. Mungkin di Amerika itu kebudayaannya beda ya dengan kita yang sistem kekerabatan yang sangat kental begitu ya. Kemudian sebenarnya istilah itu dikatakan sandwich generation itu seolah mereka merasa itu adalah himpitan yang besar begitu untuk hidupnya, sehingga itu itu ronta-ronta dari jiwa mereka yang tidak terima dengan kenyataan gitu. Tapi kalau orang Timur ya, kita Muslim ya, misalnya berbakti kepada orang tua, apa Mutia merasa tergeprek gitu berbakti pada orang tua? Enggak dong ya. Bahkan ya dalam Islam itu semakin orang tua kita rendah, semakin orang tua kita itu memiliki ketergantungan untuk kita, semakin besar peluang amal untuk kita. Nah, itu kan prinsipnya Muslim. Tapi mungkin Pak Dorothy ini waktu itu melihat fenomena di Amerika ya. Kemudian beliau membuat sebuah istilah yang dinamakan dengan sandwich generation ya. Kemudian betapa mereka tidak memiliki keterampilan dalam mengendalikan mungkin emosional ya. Saya baca juga beberapa penelitian dan ternyata di Amerika itu benar ya, mereka yang mengalami sandwich generation itu ternyata juga mengalami permasalahan psikologis yang cukup serius gitu. Mungkin begitu sandwich generation itu 81 sampai sekarang ternyata sekarang booming lagi ya. Heboh sekarang di kalangan milenial. Kenapa kira-kira tuh heboh ya? Milenial itu pola hidupnya gimana tuh? Kalau ada beberapa survei itu Mbak Mutia, mereka itu maunya kerjanya sedikit, ya gajinya banyak, terus liburannya panjang gitu ya. Gitu. Valid karakternya gitu tuh, nggak mau diatur ya, nggak suka dengan pekerjaan yang monoton ya, senengnya pokoknya yang seneng-seneng aja gitu mungkin ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang perlu didiskusikan lebih panjang begitu tentang sandwich generation. Mungkin karena hal itu juga berpengaruh ya Bu, karena saat ini lagi
orang-orang tuh gencar-gencarnya membahas soal mental health. Nah, jadinya sekarang orang-orang mulai ngebahas lagi soal sandwich generation itu, yang sebelumnya malah belum pernah kedengeran di Indonesia ya, Bu? Apa sudah ada? Sudah ada, cuman nggak ini kayaknya 2 tahun terakhir ya. Sandwich iya, generationnya kalau kita lihat itu kayaknya 2 tahun terakhir itu jadi sesuatu yang perlu didiskusikan lebih dalam gitu ya. Itu mungkin suara-suara hati yang tidak tersuarakan. Ya, betul betul. Nah, tapi kan Bu, kalau orang dewasa generasi sandwich ini yang usianya mungkin 40 sampai 50 tahun, mereka mungkin sudah mulai mapan, bisnisnya mungkin sudah mulai lebar, terus income-nya sudah mulai banyak dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sandwich generation yang usianya 25-an, itu mungkin masih berat banget dengan gaji 2 juta, hidup di Jogja, tetapi harus tetap menanggung orang-orang yang di atasnya, orang tuanya dan orang yang di bawahnya, ada adik-adiknya mungkin untuk sekolah, untuk kuliah, dengan beban seberat itu. Nah, gimana sih Ibu caranya biar kita kalau misalkan tidak mampu menghadapi tuntutan itu, milenial ini yang usia 25 ini, biar mereka nggak stres, mereka bisa tetap menghadapi konflik batin itu di dalam dirinya. Jadi gini, kenapa istilah sandwich itu menjadi sebuah permasalahan? Itu bermula dari rendahnya pendapatan. Ya, jadi dari generasi ke generasi punya pendapatan yang rendah, sehingga ketika generasi yang tua, ya katanya sih begitu ya, generasi misalnya katakanlah ibu-ibu kita, bapak kita punya pendapatan yang rendah, bahkan zaman dahulu makan aja pakai jagung gitu ya. Bagaimana mungkin mereka akan memikirkan kehidupan mereka di usia pensiun. Lalu sekarang punya anak begitu, punya anak tuh, jadi anaknya lah menjadi mungkin ya harapan mereka, sehingga itu bisa dikategorikan keluarga-keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah, sehingga sebenarnya kata lain dari sandwich generation ini yang bermasalah, yang katanya sih lebih banyaknya itu karena permasalahan finansial yang tidak well planning begitu. Lalu gimana sih usia 25 ya baru kerja, ya, lulus, gaji UMR Jogja 2 juta. Aduh. Gitu ya. Tapi kalau menurut Dorothy Miller itu yang dinamakan sandwich itu ketika mereka sudah mulai mapan ya. Orang di usia 40 tahun sampai 50 tahun itu sudah mencapai tahap aktualisasi diri. Tapi kalau mereka gagal merancang kehidupannya dari usia 20 tahun sampai 40 tahun, itu sama artinya kita berencana untuk gagal di masa mendatang begitu ya. Jadi di usia 40 tahun kalau kamu masih nyari kerja ya, di usia 40 tahun kamu belum punya rumah, usia 40 tahun pekerjaannya masih serabutan, palu ganda gitu ya. Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan yang serius di masa yang akan datang. Nah, itu perlu di-manage. Sehingga lagi-lagi saya katakan permasalahan sandwich ini adalah kegagalan pola asuh. Ya, kegagalan pola asuh. Kenapa dikatakan gagal? Nah, iya. Kenapa gagal pola asuhnya? Karena generasi sebelumnya tidak menyiapkan generasi berikutnya untuk menjadi generasi-generasi yang mapan. Nah, sehingga apa? Bagaimana? Kalau Islam itu kan misalnya prinsip seorang mukmin ya kan mandiri ya, orang mukmin itu kan mandiri. Jadi bagaimana kamu Mutia di usia 20 tahun harusnya mandiri dong ya. Iya, kan generasi milenial itu paling mudah ya aksesnya ya, punya resources tanpa batas ya. Kemudian bisa bikin konten aja bisa hidup tuh ya anak-anak milenial sekarang, nge-host gitu. Bahkan banyak nge-host game, saya nggak tahu ya, halal nggak sih nge-host game ya? Muncul di beranda saya juga semua rata-rata host game. Banyak tuh. Nah, itu juga jadi kegiatan yang menyenangkan tapi punya uang. Maka coba sekarang itu berpikir bagaimana PR ya untuk generasi milenial sebenarnya sustain ya. Sustainability dari income. Jadi tidak hanya berpikir, kan mereka gini nih polanya, punya handphone diganti karena ada versi baru. Bosan ya kan. Udahlah gaji 2 juta, punya tanggungan ke atas, handphonenya diganti karena bosan. Nah, tapi kan kalau kita sebagai seorang generasi muslim, kayak diajarkan Rasulullah apa tuh? Ganti baju aja itu karena udah rusak. Ya, bukan karena udah bosan ya. Jadi itu perlu
Jadi mindset kita ya tentang kehidupan itu yang perlu di recovery lagi tuh mindsetnya. Jangan hanya sekarang itu apa tuh yang ngikutin mengikutin tren gitu ya. Jadi kita ke bawah arus Ya, betul, begitu. betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Sehingga yang perlu ditanamkan adalah bagaimana kita menjadi seorang generasi, apapun lah namanya, pengkotakan generasi ya. Tapi kamu harus punya belief system yang bagus, yang kuat gitu. Oke. Nah, kalau misalkan umur 40 ini tapi dia belum bisa memenuhi tuntutan dan ekspektasi keluarganya, orang tuanya atau anak istrinya atau adik-adiknya, itu gimana Bu biar bisa nggak stres karena beban-beban tadi itu di usia segitu loh Bu? Di usia segitu loh ya. Maka semuanya Mbak Mutia bermula dari bagaimana kamu membangun mindset kehidupan ya. Kamu ulang lagi tuh, tata lagi hidupmu dari awal. Dari nol lagi. Dari nol lagi ya Rob, umurku udah 40 tahun. Pasti secara otak udah nggak mungkin bertambah ya volume otaknya. Maka seharusnya di usia segitu dia udah menjadi pribadi-pribadi yang matang ya. Maka recover itu mindset kehidupannya. Jadi bagaimana kita memandang hidup, apa yang kita pikirkan, itu kan terlontar itu, tercermin itu dari perilaku kita. Semakin kita berpikir ya Tuhan, hidupku semakin terjepit. Maka bahkan apa yang kita pikirkan aja itu kayak doa gitu pengharapan kita. Kalau kita menganggap ayah kita, ibu kita, adik kita itu adalah tekanan buat kita, maka itu benar-benar akan menjadi himpitan yang luar biasa. Tapi kalau kita bayangkan yes gitu ya. Jadi kan umat muslim itu kalau dia datang ujian, tandanya mau Naik level. naik level tuh ya. Betul. Jadi kalau ada himpitan, oh yes gitu ya. Aku mau naik kelas nih gitu. Ya, betul. Maka otak manusia itu jauh lebih pintar dibandingkan apa yang dia bayangkan, Mbak Mutia. Dia jauh lebih kreatif dari apa yang kita tahu gitu otak itu. Jadi apalagi bapak-bapak ya, Oke. yang dia misalnya menjadi statusnya penyandang nafkah. Dalam Quran itu berapa ayat ya, berapa kali Allah katakan Allah telah tinggikan laki-laki itu dibandingkan yang lain. Artinya dibandingkan perempuan. Artinya laki-laki itu sudah disiapin loh. Perangkatnya laki-laki itu udah disiapin untuk menyandang nafkah. Hanya saja mau nggak menggunakan resources itu. Nah, kemudian perbaiki mindsetnya. Jadi ketika mindset kita sudah positif, nah insya Allah auranya itu akan positif, maka kehidupan akan mengikuti. Gitu. Jadi cari dulu tuh akhiratnya. Jangan dunia aja, dunia mindsetnya money mindset. Ya uangnya hilang, Ya. pergi dia dari kita Mutia. Harus seimbang ya berarti ya Bu. Ya, Dunia dan akhirat jelas itu. ya, balance ya. Tapi kan kalau dalam hadis itu dikatakan kamu mau nyari akhirat, nanti efek sampingnya apa tuh? Ya. Kamu dapat dunia loh. Oh iya, betul. Jadi kalau Betul, kamu betul. kamu udah orientasi hidupmu, misalnya gini, aku jadi mahasiswa nih. Jadi mahasiswa orientasinya apa? Ya biar dapat gelar, terus biar kerja, dapat penghasilan yang besar. Itu tandanya kamu orientasimu dunia, Dunia. Mutia ya. Iya, betul. Jadi kalau kita cari dunia, dapatnya dunia. Ya. Kalau kamu dapat gelar, kamu dapat kerja, dapat uang, ya kamu dapat itu. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Nah, sehingga apa tuh? Cari kerja apa tuh? Masuk kuliah rajin tapi demi memikirkan apa tuh? Biar nilainya bagus. Nilainya bagus, udah sampai di situ aja. Jadi kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan itu, dibandingkan nilai, dibandingkan gelar, dibandingkan semua itu, yaitu kita nanti berada tuh di surga tertinggi, Mbak Mutia. Masya Allah. Di surga tertinggi itu nanti di akhirat itu ya. Jadi untuk dapat itu, maka kita lakukan sesuatu dengan optimal. Pasti tuh. Kalau mahasiswa orientasinya surga, dengan dia sekolah, bagaimana sekolah itu memasukkan dia ke Jannatul Firdaus, aku yakin dia pasti akan fulfill ya, sangat optimal itu usaha dia dalam melaksanakan menjalankan kehidupan di kampus. Nggak ada lagi yang namanya mahasiswa mencontek ya, nggak ada lagi yang namanya mahasiswa kupu-kupu ya. Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang pulang ya, atau kunang-kunang ya, kuliah nangkring gitu. Nah itu sih. Ada ya, karena orientasinya akhirat tuh lebih besar. Insya Allah dunia akan mengikuti gitu Mbak Mutia. Nah kalau sudah membangun mindset nih Bu, tapi tetap belum mampu memenuhi tuntutan itu, gimana sih caranya? Ada nggak sih strategi komunikasi dan negosiasi untuk
bilang ke keluarga kalau kita memang belum bisa nih, gimana Bu, ada nggak sih? Strateginya itu dibangun dari kebiasaan ya, dari kebiasaan. Kalau dalam psikologi itu kita sering menyebutnya dengan komunikasi asertif ya. Jadi asertif itu lawannya apa? Asertif itu agresif. Kalau kita bilang bapaknya lagi mau operasi, minta uang sama anaknya, gaji anak 2 juta, terus bilang gini, maaf ya Pak, gajiku 2 juta, aku belum bisa bantuin Papa, langsung semaput bapaknya ya. Nah itu namanya komunikasinya agresif ya. Kata kunci dari asertif itu adalah komunikasi yang solutif ya. Jadi bagaimanapun kamu menyampaikan segala sesuatu dengan asertif ya, tetapi harus ada solusinya, tidak hanya sekedar mengeluhkan kehidupanmu yang begitu susah ya. Tapi kamu juga memikirkan dari perspektif bapakmu, begitu bagaimana dia bisa menerima semua itu. Tapi saya yakin lah ya, semua orang tua kayaknya ya, semua orang tua yang mencintai anaknya, dia tidak akan menjadikan anaknya sebagai tulang punggung ya. Tapi karena mereka tidak berdaya ya. Nah, siapa lagi yang bisa dia minta tolong kalau bukan anaknya? Maka kamu dari sekarang itu bentuk pola komunikasi yang asertif. Gak bisa tiba-tiba yang selama ini kita apa-apa yang minta orang tua bilangnya Ge gitu ya, ge siap gitu ya. Meskipun hati kita sebenarnya tidak terima dengan itu, kita berusaha mengatakan iya. Padahal kita ada ekspresi, ada emosi lain yang mau kita ekspresikan. Maka itu dari sekarang itu dibangun. Mumpung orang tuanya masih sehat, dibangun tuh bahwa kamu adalah anak yang bisa menyampaikan apa yang kamu inginkan ya. Dibangun, jangan ujuk-ujuk nanti udah di ujung tanduk baru bilang Pak maaf ya aku nggak bisa gitu. Maka asertif itu harus dibangun dari sekarang. Itu pun caranya harus dengan baik. Misalnya apa tuh, Mutia pulang gitu ya. Kamu ada pekerjaan tuh di kampus ya. Kemudian kamu belum lulus tuh misalnya, masih banyak tugas. Tapi papamu nyuruh kamu pokoknya kamu harus pulang. Bagaimana kamu menolak itu? Intinya kamu menolak ya, tanpa melukai perasaan orang tuamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan komunikasi asertif. Itu harus dibangun dari sekarang, nggak boleh nanti. Jadi orang tua itu tahu, oh ya, Mutia itu tipenya kalau dia mampu, dia bilang mampu, kalau enggak, dia bilang enggak gitu. Jadi orang tua nggak kaget, gitu Mbak. Nah, gimana sih Bu, berarti caranya biar kita nggak beban dan stres? Apakah ada kita bisa gimana caranya mencari lingkungan sosial yang bisa mendukung kita, yang membantu untuk menguatkan biar kita tetap menjaga kesehatan mental kita, biar nggak terbebani sama tuntutan itu. Sebenarnya sosial itu hanya support system ya. Kuncinya ada di kamu sebagai pribadi, sebagai kita, sebagai individu, kuncinya ada di kita. Jadi tidak ada orang lain yang bisa membuatmu menangis kecuali kau izinkan dirimu ini untuk menangis. Tidak ada orang lain yang bisa membuatmu tertawa kecuali kamu sendiri yang mengizinkan dirimu untuk tertawa. Sehingga lingkungan itu hanya support system. Dia hanya memberikan dukungan. Kata kuncinya ada di kamu. Sehebat apapun motivator, kalau kamu itu menolak apa yang dia sampaikan, kamu tidak akan bisa termotivasi. Tetapi ketika kamu izinkan, kamu iyakan apa yang disampaikan oleh orang lain, kemudian diaminkan oleh hatimu, baru itulah yang akan menjadi drive dari dalam dirimu ya. Sehingga orang lain, oh kita harus dapatkan support dari suami. Iya pasti ya, kalau misalnya kayak saya nih menjalani hidup, mungkin saya termasuk sandwich ya. Tapi saya nggak merasa itu beban loh, karena keyakinan kita itu adalah bahwa rezeki Allah itu luas begitu. Nah, butuhkan ya support dari suami ya. Jadi minimal suami itu kalau dia nggak bisa membantu, jangan mempersulit lah gitu. Nah itu adalah tekniknya, perlu kita pelajari, kita latihkan lagi dari sekarang Mbak Mutia. Nah intinya adalah dari diri sendiri, kamu harus melakukan segala sesuatu yang mantap ya. Kamu mantapkan hatimu dan punya keyakinan yang teguh. Lalu nanti lingkunganmu, lingkungan sosialmu, kamulah yang harus mendidik mereka, bantu mereka untuk memberikan dukungan untuk kamu. Ya, gitu. Dan itu tadi sejalan ya Bu sama ayat atau hadis yang mengatakan kita gak akan bisa berubah, suatu kaum itu tidak akan bisa berubah kalau dia yang tidak mau berubah sendiri. Iya benar ya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim ya. Jadi nggak bisa, misalnya nih saya udah praktek psikologi itu udah lama banget ya,
Tidak bisa Mbak Mutia, klien itu tidak bisa saya sembuhkan secara psikologis ya, kalau dia nggak mau. Ya. Jadi intinya dari dia dulu, kamu mau sembuh nggak? Misalnya ada yang kecanduan pornografi, Ya. kecanduan video game. Lah gimana kalau orang tuanya yang mau menyembuhkan dia, nggak bisa ya. Dianya Dia nggak diri. mau. Nah, maka orang tua bisa datang ke saya untuk konsultasi adalah bagaimana cara membangun kesadaran supaya anaknya mau disembuhkan. Itu langkah pertama dulu. Jadi kita kalau mau membuat sebuah lingkungan yang positif, ya dimulai dari diri kita dulu. Kita yang harus menjadi pribadi yang positif ya. Maka nanti lingkungan itu akan memberikan dukungan yang positif gitu Mbak Mutia. Berarti apa sih Bu manfaatnya dari menjalani peran ganda sebagai sandwich generation ini? Kamu akan punya peluang pahala yang lebih banyak ya. Jadi kamu bersyukur dong. Jangankan hanya kalau saya ya Tuhan berikan saya jalan rezeki bahkan untuk orang satu kampung. Kapan perlu doamu itu deh sama Allah. Rezeki itu Allah loh yang ngatur, Allah loh yang beri ya. Kalau Allah ingin kasih tuh mudah bagi Allah tuh ngasih. Satu pulau itu buat kamu Mutia mudah banget bagi Allah. Karena kan dunia ini kecil bagi Allah ya. Kita aja yang memikirnya terlalu sulit ya. Coba kamu tuh satu kampung, satu RT, kamu bisa menghidupi orang, rezeki mereka melalui kamu loh. Betapa kita akan mendapatkan peluang kebaikan yang lebih banyak. Kenapa menjadi generasi ini saya punya perspektif yang berbeda ya. Mungkin orang memandang ini mendatangkan sebuah stres ya, psychological well-being-nya rendah ya, dia menjadi pribadi yang stres ya, kehidupannya nggak bahagia. Nonsen ya bagi saya ya, nggak kayak gitu prinsip saya. Jadi karena kita adalah seorang muslim, ini gitu ya, ini peluang buat kita menjadi pribadi yang insya Allah dengan ini ya Tuhan tinggikan derajatku, tinggikan posisiku baik di mata penduduk langit ataupun di mata penduduk bumi. Mungkin dengan jalan rezeki orang melalui kita, orang kan udah punya rezeki masing-masing ya. Cuma kamu jangan kira loh, misalnya kamu kasih uang untuk orang tuamu, kalau bukan saya kasih, bapak mungkin sama ibu nggak akan makan. Enggak loh, nggak kayak gitu loh. Jadi kalau rezeki itu melalui kamu, itu dari Allah loh. Allah yang ngasih rezeki, kamu hanya perantara. Maka di dalam rezekimu ada hak orang-orang yang harus kamu berikan, begitu ya. Jadi semakin banyak pengeluaran. Kata bapak saya gitu. Jadi kalau sumur itu sudah kering, tanda-tanda hujan mau turun, kata bapak saya begitu konsep rezeki ya. Jadi kalau misalnya uangmu mulai habis, tanda-tanda akan ada rezeki yang baru. Tapi dengan catatan, kamu yakin tuh sama Allah dan kamu tidak pernah berhenti berusaha, begitu betul. ya. Jadi itu kita pandang aja sebagai sebuah peluang kita menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan orang lain. Peluang untuk berbakti kepada orang tua juga ya Bu? Iya benar, salah satu. Jadi kan bakti saya ini sebagai salah satu saya bisa masuk surga dari pintu mana yang saya inginkan ya Allah, begitu. Bagaimana kalau kita berdoa begitu? Masya Allah. Gitu pandangan seorang muslim. Jadi kita harus reset ya main kita. Supaya apa? Supaya kita jangan terbawa deh dengan pola-pola misalnya kehidupan orang barat ya. Jadi orang barat itu gimana tuh? Misalnya kayak orang Amerika itu ya, usia 17 tahun anaknya udah keluar dari rumah. Terus bapaknya bilang apa tuh? Kamu udah dewasa, urus tuh dirimu sendiri. Terus anaknya jawab apa? Ya udah, aku udah dewasa, besok kamu udah lanjut usia, saya nggak peduli, nggak ada urusan, begitu Mbak. Padahal kalau muslim apa? Tidak ada hentinya, tidak ada batasnya hubungan antara orang tua dan anak. Bahkan mereka sudah meninggal. Iya betul. Nah itu prinsip kita yang perlu kita tekankan. Masya Allah. Nah terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu tips atau strategi yang bisa dilakukan agar kita bisa menjadi sandwich generation yang bahagia dan sejahtera? Oke. Dari perspektif psikologi nih Bu. Psikologis ya. Intinya kalau orang psikologi itu kan di dalam jiwanya itu ada kolbu ya, ada hati yang maha menggerakkan. Kemudian itulah nanti kalau dia baik, maka dia memiliki kemampuan regulasi emosi yang positif. Kalau dia baik, dia akan memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Dia akan memiliki keterampilan sosial yang baik. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mendekatkan diri kita kepada aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Apapun yang kamu lakukan, tanda tanya yang harusnya selalu kamu berikan kepada dirimu adalah, Tuhanku ridho nggak? Aku ngelakuin ini, Tuhanku ridho nggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita hadapi adalah Mbak Mutia, jangan hanya mengandalkan satu pendapatan.
Oh, oke. Jadi harus punya banyak sumber income ya, penghasilan. Bu. Ya, yes. Jadi karena kalau yang bermasalah adalah uang ya, uang itu gampang, mudah dicari ya. Yang penting kamu mau apa enggak ya. Iya, Kalau kamu misalnya nih jadi karyawan, gajimu 2 juta. Oke, 2 juta dari sini. Jadi kamu harus punya buka Income keran lain. yang lain, buka keran yang lain. Jadi apa misalnya kamu jadi penulis ya, kamu ikut lomba, kamu ikut berbagai macam event ya. Kamu nggak mungkin membabukan ya, saya sering. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan begitu ya. Apalagi sekarang banyak banget ya. Itu saya lihat tuh teman-teman yang jadi apa namanya? Penulis ya, jadi data analis, itu kan bisa kerja dari mana aja gitu ya. Kamu jadi karyawan internasional, gajimu dolar, kamu di rumah begitu sambil jadi karyawan di tempat yang lain, why not begitu? Itu bisa. Itu peluang itu sangat besar, terutama untuk generasi zaman sekarang. Sehingga jangan hanya segera merasa puas dengan satu pekerjaan. Kamu harus memikirkan bagaimana kehidupanmu seimbang, tapi bukan kerja terus ya. Tapi bagaimana kamu bisa bekerja cerdas ya. Kamu bisa bekerja dengan efisien tanpa harus menghabiskan banyak waktu tapi menghasilkan pendapatan yang lebih banyak begitu. Tapi kalau cuma mengandalkan UMR Jogja 2 juta ya, itu nggak hidup ya. Apalagi menghidupi anak ya, menghidupi orang tua, punya lagi adik yang mau disekolahkan, itu nggak bisa. Maka kamu harus manfaatkan tuh resources yang Tuhan udah berikan. Otakmu itu sangat pinter ya. Jadi buka keran-keran yang lain dan yang kamu bisa lakukan. Buang tuh gengsi ya. Jadi anak muda itu jangan banyak gengsi ya, jangan banyak gengsi. Ambil tuh gengsi, masukkan di peti, kamu kunci rapat-rapat, buang tuh ke laut. Yang bahkan siapapun nggak bisa tuh nemuin kuncinya. Jadi gengsi itu udah nggak ada lagi tuh dalam kamu sekarang. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Tugasmu hanya itu ya. Jangan banyak mengeluh. Bahkan saya sering katakan, kenapa kita banyak mengeluh? Mengeluh tuh nggak ada loh panduannya dalam Quran. Coba deh cari tuh, ada nggak? Kalau kamu sengsara tuh mengeluh aja gitu ya. Enggak kan ya? Yang ada apalah? Lakukan. Lakukan dengan ikhtiar terbaikmu, dengan usaha-usaha manusiawimu, lalu biarkan Tuhan yang menentukan hidup. Masya Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Ya kok ayam aja nggak mengeluh tuh dia jadi ayam ya. Kenapa kita mengeluh? Gitu Mbak Mutia. Berarti tergantung kitanya mau cari peluang lain apa enggak nih ya, Bu. Buka itu keran-keran yang lain. Banyak kok. Rezeki itu kayak hujan tuh Allah turunkan ke muka bumi ini. Tinggal kamu mau atau enggak itu ngambil ya. Jadi gitu Mbak Mutia. Ya, Masya Allah. Nah itu tadi Sobat Muda Dunia, perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Ibu Novia Fetri Alizia, dosen KPI UMY sekaligus juga pakar psikologi. Terima kasih sebelumnya Ibu atas kesediaannya podcast bersama kami hari ini. Semoga bermanfaat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Novia, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.